Berdua tidak pernah cukup. Oke, terima kasih, Kak. Nah, di sini aku izin share screen, kita akan belajar mengenai penalaran umum. Nah, sepertinya materinya akan bertahap ya. Di sini pada hari ini kita akan belajar penalaran umum, tapi materinya nggak semuanya nih, ya, nggak semuanya. Jadi cuman penalaran induktif dan deduktif. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ataupun yang belum pernah dengar pasti tahu contoh soalnya. Kita cek, set, set. Oke. Kita akan mulai dari dasar ya guys. Kita akan mulai dari, nah ini materinya. Penalaran induktif dan penalaran deduktif. Ini merupakan bagian dari penalaran umum yang mungkin bisa dikeluarkan dan sangat mungkin dikeluarkan di UTBK teman-teman nanti. Tinggal berapa ya? 74 atau 73 hari lagi ya. Yang pertama, penalaran induktif. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa itu penalaran induktif? Oh ya, kalau misalnya suaraku putus-putus ataupun share screen yang nggak muncul di teman-teman, itu boleh konfirmasi ya. Boleh lewat kolom chat ataupun on mic. Seperti itu. Apa itu penalaran induktif pengertiannya? Nah, ini sekedar pengetahuan aja. Jadi nggak mungkin ditanya di UTBK penalaran induktif itu apa, enggak. Cuman ini apa namanya sekedar pengetahuan aja. Penalaran induktif ya. Di sini itu merupakan pendekatan yang kita gunakan nih, pendekatan yang kita gunakan untuk berpikir logis ya tentang membuat pernyataan umum. Jadi ini adalah salah satu metode. Jadi penalaran induktif itu metode atau pendekatan secara logis yang digunakan untuk membuat pernyataan umum dari berbagai hal khusus atau spesifik ya. Jadi intinya adalah kita ingin membuat suatu kesimpulan. Jadi kalau misalnya di induktif itu kita akan diberikan beberapa yang spesifik gitu, informasi-informasi spesifik yang kemudian dari informasi tersebut itu kita bikin sebuah kesimpulan ya atau pernyataan secara umumnya itu bagaimana gitu. Dari yang sifatnya khusus menjadi umum. Mungkin kalau misalnya di PBM atau PPU kan pernah ditanya gitu ya kan apa namanya dari paragraf pertama kira-kira pokok pikirannya apa gitu kan atau pokok tulisannya apa. Nah, itu sebenarnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Cuman bedanya ini informasi-informasinya itu sedikit lebih ringkas gitu kan. Nggak dalam satu paragraf full, jadi cuman satu kalimat atau dua kalimat gitu kan spesifik yang nanti kita buat sebagai pernyataan umum atau simpulan gitu. Nah, di penalaran induktif ada beberapa metode. Metode pertama adalah generalisasi. Apa itu generalisasi? Jadi, generalisasi itu merupakan proses nih ya. Generalisasi itu adalah proses yang bertolak. Ini bahasa bertolak itu gimana ya? Berasal ya. Berasal atau bertolak ini berasal. Mungkin bisa gitu ini. Bertolak itu sama kayak berasal. Berasal. Ya atau bersumber gitulah dari fenomena fenomena khusus nih dari beberapa fenomena khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan umum ya generalisasi ini merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua jadi maksudnya gimana nih berlaku umum untuk semua kan kita diberikan fenomena khusus ya kan diberikan fenomena khusus apa namanya yang kita bikin secara umum nanti contohnya gimana sih kayaknya kalau misalnya dari pengertiannya agak gimana gitu contohnya gini kalau misalnya besok hujan kita makan roti kalau misalnya kemarin hujan kita makan roti nah berarti simpulannya adalah kalau misalnya setiap hari hujan kita makan roti seperti itu kurang lebih teman-teman jadi kesimpulan dari setiap hari hujan kita makan roti itu mengacu pada bisa digunakan ke besok dan bisa digunakan ke kemarin. Seperti itu maksud dari kesimpulan umum yang berlaku umum atau berlaku di setiap fenomena khusus gitu kan. Kurang lebih kayak gitu untuk generalisasi. Nah, kemudian, oh ini ada contohnya. Nah, contohnya, fenomena khususnya adalah di Bandung, jika siang panas, terik, maka malamnya hujan. Kalau di Semarang, ya, kalau misalnya di Semarang, jika siang panas terik, maka malamnya hujan. Nah, ini kan merupakan fenomena khusus ya. Terus kita, ini maksudnya fenomena khusus ini fenomena umum nih. Sorry, sorry. Ada yang tipu. Umum. Nah, dari fenomena khusus tersebut, itu kita bikin suatu simpulan secara umum
yang bisa masuk ke dalam fenomena khusus ini. Simpulannya gimana? Semua tempat yang siangnya panas terik, malamnya akan hujan. Jadi ini kita gunakan lagi nih, kalimat yang siang panas, malam hujan. Ini kita gunakan lagi, tapi tempat Bandung sama Semarangnya itu kita generalisasi menjadi semua tempat. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan metode generalisasi di penalaran induktif. Seperti itu, teman-teman. Jadi konteksnya itu di sini kan dikatakan semua tempat ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, Kak, kita di Indonesia ini banyak banget kotanya. Kok kalau misalnya dikatakan semua kota, berarti benar-benar semua kota dong, nggak cuma Bandung sama Semarang. Sedangkan fenomena khususnya cuma di dua kota ini kan, Bandung atau Semarang. Nggak semua tempat yang siang panas terik, malamnya pasti hujan, itu nggak semua tempat gitu kan. Tapi arahnya tuh nggak ke situ, teman-teman. Untuk contoh yang ini, arah dari semua tempat ini hanya mengacu pada Bandung, ya, hanya mengacu pada Bandung dan mengacu pada Semarang. Jadi mengacu pada apa yang tertulis di ini, di apa namanya, di contohnya gitu, di contoh soalnya, ya. Jadi nggak berlaku memang di seluruh Indonesia tuh nggak. Mau konteks dari semua tempatnya hanya berlaku pada apa yang ditulis. Itu adalah contoh generalisasi. Nah, terus ada contoh lain. Kalau untuk generalisasi, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Nanti di contoh-contoh soal akan kita berikan ini juga, apa namanya, bentuk-bentuk lainnya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sebelum kita lanjut ke metode lainnya? Oke, nah kalau misalnya belum ada pertanyaan, boleh banget nih ya teman-teman di kolom chat, belum Kak gitu kan. Oke, berarti kita lanjutkan nih. Selain generalisasi, ada juga metode analogi. Analogi itu apa sih ini? Analogi ini merupakan salah satu metode berpikir dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama, ya. Beda dengan generalis tadi, kalau ada dua fenomena itu kita rangkum jadi satu, tapi kalau di analogi itu misal ada dua fenomena dan ada dua sifat yang sama. Nah, itu kita bandingkan, membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, baru kita tarik kesimpulan ya. Oke, kurang lebih sama kayak misalnya yang generalis, cuman ini sedikit apa namanya, sedikit berbeda. Contohnya gimana sih? Contohnya gini, konteksnya adalah sifat yang sama, ya. Konteksnya ini untuk yang analogi, konteksnya adalah sifat yang sama, sifat yang sama. Contoh, ini merupakan contoh membandingkan dua hal yang sifatnya sama. Bella itu adalah seorang wanita lulusan Fakultas Psikologi, rajin belajar dan pernah menjadi aktivis, akan menjadi pekerja yang profesional. Kemudian Zaki merupakan pria lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan yang rajin belajar dan pernah menjadi aktivis, akan menjadi pekerja yang profesional. Kira-kira kesimpulan gimana? Dari sini kita mengetahui ada dua karakter nih, Bella sama Zaki. Tapi yang satu wanita, yang satu pria. Gendernya beda. Itu yang pertama. Kemudian yang satu lulusan psikologi, yang satu lulusan ilmu kesehatan. Fakultasnya beda. Tapi yang bikin sama apa? Yang bikin sifatnya sama adalah yang satu rajin belajar dan pernah menjadi aktivis, si Bella. Kemudian si Zaki juga rajin belajar dan pernah menjadi aktivis. Nah, dua sifat yang sama ini itu kita tarik menjadi kesimpulan di sini. Rajin belajar dan pernah menjadi aktivis, ya kan? Sini ditegaskan lagi akan menjadi pekerja yang profesional. Nah, itu yang dua sifat itu yang sama yang kita tarik dari apa namanya? Kita tarik menjadi kesimpulan. Terus untuk pembukanya gimana? Semua lulusan. Kenapa dikatakan semua lulusan? Semua lulusan di sini hanya mengacu pada apa yang tertulis, yaitu Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Kesehatan, ya kan? Fakultas semua lulusan yang memiliki sifat tersebut gitu kan, baik itu Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Kesehatan itu memiliki.
Kalau punya sifat yang oke gitu, itu bisa menjadi pekerja yang profesional. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya konteksnya misal gini, misal kesimpulannya bisa nggak kalau misalnya semua gender, nah semua gender yang rajin belajar, karena gendernya beda kan. Ada yang satu pria, yang satu wanita. Nah itu juga bisa masuk ke dalam suatu kesimpulan guys. Jadi apa namanya, yang menjadi titik fokus utamanya adalah sifatnya yang sama itu apa dalam konteks analogi. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada simpulan kedua, semua gender yang rajin belajar dan pernah menjadi aktivis akan menjadi pekerja profesional. Itu juga masuk tuh. Ya kan? Karena kita nggak ngomongin gendernya, kita nggak ngomongin fakultasnya, kita ngomongin siapapun yang punya sifat tersebut, ya. Antara dua ini, sifat yang sama, itu yang kita tarik sebagai simpulan. Nah, untuk analogi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Masih aman ya? Ada pertanyaan atau ada yang dibingungin mungkin ada yang kalau ada yang masih bingung boleh banget ditanyakan. Oke, belum ada pertanyaan ya. Kalau belum ada pertanyaan kita apa nih? Oke, aman. Kalau belum ada pertanyaan, nah lanjutnya adalah hubungan kausal. Hubungan kausal itu apa? Hubungan kausal ini intinya adalah ini sebab akibat. Itu intinya sebab akibat. Diperoleh dari hal-hal yang saling berhubungan. Kalau misalnya generalis tadi, itu dari fenomena-fenomena khusus, ya kan, kita gabungin jadi fenomena umum. Terus kalau misalnya analogi, itu dari kesamaan sifatnya, ya kan. Jadi kalau ada sifat yang sama, itu kita tarik sebagai kesimpulannya. Kemudian kalau misalnya hubungan kausal, itu adalah dua hal atau beberapa hal yang memiliki hubungan, ya. Prinsipnya adalah sebab akibat. Contohnya apa? Contohnya gini, kalau misalnya kalau kamu makan roti, kamu kenyang. Berarti kan sebabnya apa? Sebabnya adalah makan roti. Akibatnya apa? Akibatnya kenyang. Hari ini kamu makan roti. Berarti simpulan adalah hari ini kamu kenyang. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Konteks dari sebab akibat. Jadi ada apa namanya? Ada hubungan antar dua ininya, antar dua kalimatnya misalnya. Soalnya kalau misalnya di analogi tadi, ini kan bisa aja mereka nggak berhubungan, nggak ada hubungannya kan. Si Bella ataupun si Zaki itu nggak ada hubungannya. Cuman kalau misalnya di hubungan kausal, itu mereka saling memiliki hubungan. Ketika kamu jatuh, kamu sakit. Berarti sebabnya kamu kalau kamu jatuh, akibatnya kamu sakit. Contohnya gimana? Di contohnya. Nah, contohnya sebab akibat jalan rumah, aduh, sorry, jalan rumahku itu sedang diperbaiki. Jalan rumahku sedang diperbaiki. Ini merupakan sebab. Akibatnya apa? Akibat dari jalan rumah yang sedang diperbaiki, warga di jalan tersebut diarahkan untuk lewat jalan lain. Nah, dua konteks ini merupakan hubungan, ada hubungan sebab akibat nih. Seperti itu. Jadi kurang lebih kita bisa menyimpulkan kurang lebih sama ya, hubungan kausal, kemudian analogi, kemudian generalis. Cuman yang beda adalah tipe-tipenya, teman-teman. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah jalan rumahku sedang diperbaiki oleh sebab itu. Nah, kalimat yang menunjukkan sebab akibat. Oleh sebab itu, warga di jalan tersebut diarahkan untuk lewat jalan lain. Nah, teman-teman jangan khawatir, apa namanya, jangan terlalu bingung. Ini kira-kira contohnya sebab atau akibat ya. Ini apakah analogi atau generalis gitu. Saran dariku adalah tipe contoh sebab akibat ataupun apa namanya, analogi ataupun generalis itu kalau misalnya teman-teman latih, teman-teman secara nggak sadar itu bisa menjawab soal tersebut tanpa harus mengetahui apakah ini sebab akibat ataupun ini generalis ya ataupun ini analogi. Karena dalam konteks ini rumusnya tuh nggak ada. Rumusnya paling yang tadi. Misal kalau misalnya analogi sifat yang sama kita tarik gitu kan. Terus kalau misalnya hubungan kausal antar satu pernyataan dengan pernyataan lainnya itu memiliki hubungan seperti itu. Nah, ini untuk apa namanya sebab akibat.
Sebelum masuk ke deduktif, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Masih aman ya? Untuk induktif kayaknya masih aman nih. Review sedikit. Kalau misalnya Ini, kalau misalnya induktif itu ada tiga metode nih, generalisasi ya kan. Ada beberapa fenomena khusus, habis itu kita rangkum menjadi fenomena umum. Fenomena umum ini bisa kita masukkan ke dalam dua fenomena khusus atau lebih gitu. Kayak misal ada dua lokasi, Bandung sama Semarang, itu kita generalisasi menjadi tempat, gitu kan. Bandung, Semarang kita generalisasi menjadi tempat. Kemudian kalau yang analogi, analogi ini hubungannya sama sifat. Kalau ada sifat yang sama, itu kita tarik menjadi suatu kesimpulan, itu adalah analogi. Kemudian kalau untuk yang hubungan kausal itu pernyataan satu merupakan penyebab dari pernyataan dua, ataupun sebaliknya juga bisa. Pernyataan dua menjadi penyebab dari pernyataan satu. Kalau misalnya jalan nggak di apa? Kalau misalnya jalannya normal, ya nggak sedang diperbaiki, warga nggak terpengaruh gitu kan, mereka memiliki sebuah akibat. Oke, kita lanjutkan ke penalaran deduktif. Apa itu penalaran deduktif? Kita start dari pengertiannya. Penalaran deduktif itu adalah salah satu penalaran logis ya dari pernyataan yang menggeneralisasikan untuk membuat simpulan tentang beberapa kasus khusus. Wah, kayaknya apa nih maksudnya penalaran penalaran deduktif ini? Jadi kalau misalnya penalaran deduktif itu kurang lebih apa namanya ada apa namanya ada premis-premis ya kan. Jadi kalau misalnya untuk deduktif konteksnya nanti ke premis. Ada pernyataan-pernyataan khusus yang nanti kita simpulin menjadi pernyataan khusus juga guys. Gitu. Jadi tidak digeneralisasi, tidak di apa namanya samakan sifatnya, tapi kita bikin menjadi sebuah premis yang baru atau simpulan yang baru seperti itu. Ada beberapa metode, contohnya silogisme. Mungkin teman-teman udah pernah ketemu nih sama rumusnya kayak gini. Silogisme itu salah satu metode penalaran juga yang konteksnya adalah secara tidak langsung. Tidak langsung ini artinya membutuhkan dua premis. Nantinya berguna untuk membuat suatu kesimpulan seperti itu. Premis dalam silogisme ini merupakan premis umum dan premis khusus. Nah, misal di sini teman-teman pasti udah pernah tahu ini ada PQ, QR, berarti Q-nya coret ya kan. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P, simpulannya adalah jika P maka R. Kayak gitu. Ya, pasti udah pernah dengar nih. Ini yang sering apa namanya dibahas nih kayak gini. Contohnya, nah, contohnya gini. Jika saya belajar, maka nilai saya bagus. Kemudian di sini dia katakan hari ini saya belajar. Berarti simpulannya hari ini saya bagus. Berarti premisnya gimana? Premis yang pertama, jika saya belajar maka nilai saya bagus. Berarti belajar itu P, ya kan? Belajar Belajar itu sama dengan P, kemudian nilai bagus atau nilai. Nilai itu sama dengan Q, ya kan? Jika saya, nilai ada dua nih. Nilai sama bagus. Oh, ini berangkat dari ini nih. Jika saya belajar, maka nilai saya bagus. Hari ini saya belajar. Ini apa nih? Ini belajar. Berarti nilai ini ada lagi nih ya. Tadi Bang, belajar itu P. Belajar itu P. Kemudian nilai. Nah, kita pakai nilai. Nilai itu sama dengan Q. Terus bagus. Bagus itu R misal. Bagus itu R, ya kan? Jika saya belajar akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, jika saya hari ini belajar, maka nilai saya akan bagus. Kurang lebih seperti itu deh. Ini kayak contohnya yang agak ribet nih. Tapi paling gampang kayak gini. Ini contoh rumusnya. Oke, untuk silogisme. Selanjutnya ada antiman. Antiman ini bentuk lain juga. Kalau misalnya antiman itu sebenarnya harusnya ini bukan kebalikan dari silogisme kayak ini. Cuman kalau misalnya anti-man itu lebih ke secara langsung, ya kalau secara langsung konteksnya memang kebalikan. Tapi di sini dia diambil pada satu premis aja.
Nah, kalau misalnya yang silogisme kita butuh dua premis sehingga kita punya rumus, tapi kalau misalnya entimen ini itu kita cuman dikasih satu premis, dikasih satu premis yang kemudian kita buat kesimpulannya. Contohnya gimana sih? Contohnya gini. Nah, satu premis ini tuh bukan banyak premis yang dijadiin satu paragraf, tapi memang bentuknya tuh konteksnya satu premis. Dalam wawancara terbaru, sebagian besar responden menyatakan kepuasan mereka terhadap produk baru yang diluncurkan oleh perusahaan X. Mereka mencatat kualitas tinggi, desain inovatif, dan layanan pelanggan yang memuaskan. Ini biasanya penguat nih. Kalau misalnya udah masuk paragraf kedua, ini biasanya penguat. Kita cukup ambil kesimpulan dari apa namanya paragraf pertama. Simpulannya adalah mayoritas responden, mayoritas di sini dikategorikan sebagian peserta merasa puas, ya kan? Merasa puas terhadap produk baru perusahaan X. Produk baru perusahaan X. Nah, itu adalah salah satu contoh dari entimen. Jadi kita lebih menyederhanakan satu premis menjadi suatu simpulan yang jauh lebih sederhana, kurang lebih seperti itu. Beda dengan silogisme, kalau silogisme ada premis satu, ada premis dua, gitu kan. Nah, ini kita bikin jadi satu premis lain. Itu untuk deduktif, apakah dari sini teman-teman ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan soal? Ada pertanyaan mungkin boleh teman-teman. Siapa tahu teman-teman dapat soal di luar bimbel gitu kan. Wis. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau belum ada, kita akan masuk ke latihan soal. Nah, aku akan kasih waktu ke teman-teman. Kira-kira latihan soal ini jawabannya apa? Boleh banget di kolom chat. Silakan dibaca kalimatnya. Teman-teman nggak perlu nentuin, oh ini apa namanya deduktif atau induktif ya gitu. Coba kalau misalnya langsung dikasih seperti ini, kira-kira kesimpulan yang dapat diambil apa nih? A, B, C, atau D? Boleh mungkin di kolom chat. Ada yang dapat mungkin untuk contoh satu, wih, apa nih? Oke, ada yang milih C. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah setuju dengan opsi C? Oke, ada yang milih C juga. Oke, oke, dua orang udah milih C. Kira-kira teman-teman yang lain bagaimana? Apakah setuju dengan opsi C? Oke, tiga orang milih C. Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Adi membutuhkan sepatu olahraga untuk mengikuti pertandingan basket. Adi butuh sepatu untuk apa namanya pertandingan basket dulu. Untuk pertandingan basket. Terus di sini Adi itu beli sepatunya di toko milik Pak Abdul. Kira-kira kesimpulan ini gimana? Kita cek opsi A. Sepertinya agak sulit nih kalau misalnya kita mengambil simpulan dengan rumus gitu kan, karena variabelnya banyak. Adi berperan sebagai rumah tangga produsen. Ada yang tahu mungkin rumah tangga produsen itu apa? Jadi kalau ini sekedar ini pengetahuan umum. Kalau misalnya rumah tangga produsen, nih ya, rumah tangga produsen itu produk industri dari rumah, produk industri rumahan. Ini maksudnya rumah tangga produsen, produk industri rumahan, rumahan. Misal teman-teman ngelihat ada yang jual keripik pisang, keripik pisang, tapi diproduksinya di rumah, bukan di pabrik. Nah, itu merupakan rumah tangga produsen kayak gitu.
Kalau misalnya rumah tangga konsumen itu ya orang-orang apa namanya rumah tangga, keluarga-keluarga rumah tangga yang menjadi konsumen atau membeli suatu produk. Nanti beda dengan rumah apa namanya bukan rumah tangga ya, tapi misal pabrik produsen itu beda lagi, terus pabrik konsumen beda lagi, atau kantor. Nah kalau misalnya kantor kan konteksnya bukan rumah tangga, mereka bisa menjadi seorang produsen atau konsumen. Jadi si Adi di sini perannya bukan rumah tangga produsen. Adi nggak memproduksi apa-apa di rumahnya, ya kan? Adi cuma butuh sepatu buat tanding basket gitu. Oke, opsi A jelas-jelas salah. Opsi B, Pak Abdul berperan sebagai rumah tangga distributor. Nah, distributor ini apa namanya panjangan tangannya dari produsen ke konsumen ya. Jadi produsen misal dia memproduksi sepatu didistribusikan oleh distributor ya. Desain oleh distributor. Nah, ini kemudian dikasih ke konsumen. Nah, kalau misalnya dalam konteks ini tidak dikatakan Pak Adi itu mendistribusikan barang, tapi di sini dikatakan Pak Adi memproduksi barang gitu. Jadi nggak ada konteks distributor di sini. B jelas salah. Kita cek yang D dulu. Adi berperan sebagai pengguna faktor produksi yang diserahkan ke Pak Abdul. Nah, Adi di sini perannya pengguna faktor produksi. Faktor produksi itu bahasa lainnya adalah faktor produksi. Misal ini, faktor produksi itu kayak kenapa si Pak Abdul itu memproduksi barang. Nah, Adi itu berperan sebagai apa namanya konsumen. Faktor produksi itu bahasa lain dari konsumen gitu. Pengguna faktor produksi yang diserahkan ke Pak Abdul. Nah, konteks dari diserahkan ke Pak Abdul ini yang masih kurang tepat. Karena kalau misalnya diserahkan ke Pak Abdul, jadi jatuhnya nanti ke distributor gitu. Maka di sini yang paling tepat C. Pak Abdul berperan sebagai penerima pendapatan ya kan. Karena kalau misalnya beliau jualan sepatu, ya beliau kan dapat pendapatan gitu ya kan atas barang yang dijual. Yang paling tepat adalah yang C. Oke. Next, latihan soal lainnya. Kalau latihan soal yang ini ada ide mungkin kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D, E. Silahkan. Oke, ada yang jawab A. 3 orang jawab A. Wah, teman-teman yang lain gimana? Apakah setuju yang A? Apakah setuju dengan opsi yang A? Oke, ada lagi yang jawab A. Coba kita bahas. Badu dan Joni bekerja sebagai buruh pabrik X. Pabrik manapun dia bekerja untuk mereka. Semua buruh pabrik X, Badu dan Joni, eh, Badu dan Joni kerja di pabrik X sebagai buruh. Semua buruh pabrik X rajin bekerja. Ya, ini teman-teman bisa menggunakan rumus PQ, ya kan? PQQR. Badu dan Joni di sini, ya kan? Ini Badu dan Joni, ya kan? Terus buruh pabrik X itu masuk ke sini. Set. Kemudian rajin bekerja. Nah, rajin bekerja ini masuknya ke ini kok P ini R. Nah, rajin bekerja di sini ya. Nih, rajin bekerja. Rajin bekerja. Oke, kalau misalnya ngelihat dari sini, kita bisa langsung buat kesimpulan tuh Badu dan Joni, apa namanya, Badu dan Joni rajin bekerja tuh bisa tuh. Kalau misalnya malas bekerja, ini nggak ada kata-kata malas, bukan buruh pabrik X, di sini udah ditulis tuh ya kan, sebagai buruh pabrik X, Badu rajin bekerja, sedangkan Joni malas. Wah, ini malah seuzon nih. Ya kan opsi dia malah seuzon. Wah, Badu malas bekerja, sedangkan Joni rajin bekerja. Ini kebalikannya. Nggak tepat ya. Bisa kayak gitu. Atau teman-teman mungkin pernah nemu apa namanya menggunakan himpunan. Jadi misal di sini si Badu dan Joni, ya kan? Mereka merupakan
Semua buruh pabrik X yang rajin, ya, semua buruh rajin, semua buruh rajin. Ya kan, semua buruh pabrik X rajin karena ini konteksnya semua, berarti semua populasi yang ada di pabrik buruh apa namanya pabrik X itu rajin dan baru dan Joni masuk ke dalam mereka. Oke, teman mungkin untuk nomor ini. Selanjutnya, yang ini kira-kira jawaban yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Boleh banget di kolom chat. Nih, ada yang milih E. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah setuju dengan E? Oke, dua orang milih E. Teman-teman yang lain apakah setuju dengan opsi E? Oh, ada yang beda, ada yang milih C. Nah, kalau beda seru nih. Ayo, C atau E? Teman-teman yang lain bagaimana? Silahkan, teman-teman yang lain. Apa nih? Oke. Wah, ada yang milih C, ada yang milih E. Seimbang nih. Komposisi suaranya seimbang. Ada lagi yang mau menyatakan pendapat opsinya apakah C atau E? Kita bahas. Oke, kita bahas ya. Kebanyakan burung, kebanyakan burung itu dapat terbang. Burung unta termasuk seekor burung. Ada dua nih, ini ngomongin burung. Yang opsi A, burung unta dapat terbang. Apakah burung unta dapat terbang? Ini masih belum pasti nih. Kita nggak tahu burung unta bisa terbang atau enggak. Walaupun secara logika mungkin pengetahuan umum teman-teman. Teman-teman pernah lihat burung unta yang segede apa gitu kan? Dan itu secara pengetahuan umum memang tidak bisa terbang. Tapi di sini konteksnya adalah di dalam soal ini. Kebanyakan burung dapat terbang, burung unta termasuk seekor burung. Ini masih belum tentu. Kemudian, burung unta memang tidak dapat terbang. Oh, atau gini. Di sini kan kebanyakan burung. Kita start dari sini. Dari sebuah kata-kata kebanyakan. Mungkin teman-teman pernah dengar ini kita copy. Nah, kalau misalnya teman-teman dengar kata kebanyakan, kemudian sebagian, kemudian hampir semua, terus apalagi? Kemudian misal apa namanya? Ini sebagian besar atau sebagian besar atau kecil, terus hampir semua, terus misal beberapa. Nah, ini adalah apa namanya? Frasa yang frasa tidak pasti. Kalau misalnya frasanya nggak pasti atau kalimat ya atau kata yang tidak pasti, yang frasa lebih ke kalimat. Kata yang tidak pasti. Kalau misalnya kata yang tidak pasti, suatu kalimat di apa namanya dikatakan menggunakan kata-kata yang tidak pasti, maka jawabannya itu juga tidak pasti. Nah, kira-kira jawaban yang tidak pasti itu yang mana? Kalau misalnya burung unta dapat terbang, itu kata-kata yang pasti kan. Oh, burung unta udah pasti dapat terbang gitu kan. Ini merupakan kata-kata yang tidak apa yang pasti gitu. Sedangkan di pernyataannya ini merupakan kata-kata yang tidak pasti. Jadi ini udah jelas-jelas salah nih. Burung unta dapat terbang. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya tadi yang B, burung unta memang tidak dapat terbang.
Nah, ini juga merupakan kata yang pasti nih. Ya kan, memang itu adalah kata penegas. Jadi kayak memang tidak dapat terbang gitu. Ini adalah kata yang pasti, makanya ini bukan jawaban. Nah, kita nyari jawaban yang tidak pasti. Kalau misalnya C, belum tentu. Nah, belum tentu itu merupakan jawaban yang tidak pasti kan. Jawaban yang tidak pasti. Kayak apa namanya? Belum tentu, terus mungkin, atau dapat. Nah, itu merupakan kata-kata yang masih tidak pasti. Dapat atau mungkin gitu kan. Yang C itu mungkin. Kemudian yang D, burung unta bukan termasuk burung. Udah dijelasin tuh di kalimatnya. Kalau misalnya burung unta, itu termasuk seekor burung ya kan. Jadi ini udah jelas-jelas bukan jawabannya. Kalau misalnya E, belum diketahui. Oke, belum diketahui unta dapat terbang atau tidak. Nah, dalam hal seperti ini, dalam konteks ini, E sama C itu mungkin, sangat mungkin untuk menjadi jawabannya. Tapi apakah C atau E? Jadi kalau misalnya, apa namanya, dalam soal seperti ini, kita cukup mengambil eh, kalimat yang ada di soalnya, guys. Ini ngomongin, ini ngomongin kebanyakan burung, ya kan? Terus ini ngomongin burung unta. Di sini maka kita harus mengambil kata yang apa namanya, dari konteks burungnya, kemudian konteks dapat terbangnya, ya kan? Nah, kira-kira burung unta ini dapat terbang atau enggak? Ini burungnya bukan burung ini ya, burung unta. Nah, kalau misalnya seperti ini, misal kita lihat dari kata-kata yang belum diketahui apakah burung unta dapat terbang atau tidak. Di sini dia memberikan sebuah opsi, dapat terbang atau tidak. Ini sebenarnya frasa, apa namanya, kayak frasa majemuk ya. Frasa majemuknya dari opsi C. Cuman di sini kita akan mengambil jawaban yang lebih, bukan lebih akurat, tapi lebih dekat gitu, lebih dekat kedekatan. Ya. Jadi di sini kita akan memilih opsi yang C. Yang C itu merupakan opsinya lebih lebih apa namanya, lebih tepat. Kalau misalnya opsi E, itu kan kita dijabarkan lagi ya, belum tentu dapat terbang gitu, ya kan? Belum tentu dapat terbang. Tapi di sini konteksnya adalah yang E, belum diketahui nih apakah burung unta dapat terbang atau tidak. Artinya di sini dia tuh menyatakan bahwa lebih ke, bukan kesimpulan. Kalau misalnya seperti ini tuh bukan kesimpulan. Belum diketahui apakah burung unta dapat terbang atau tidak. Artinya ini belum selesai gitu. Ini konteksnya adalah bukan kesimpulan, tapi kayak sebuah pernyataan atau apa namanya, sebuah statement, bukan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah yang lebih tepat adalah yang C. Burung unta belum tentu dapat terbang. Itu adalah suatu kesimpulan. Oke, nanti seiring latihan soal, teman-teman bisa membedakan nih kira-kira E apa C gitu kan. Enak paling pilih yang sederhana. Oke, kita lanjutkan. Set. Nah, kalau soal yang ini, kira-kira yang mana guys jawabannya? Silakan. Siapa nih? Soekardi. Siapa yang punya teman namanya Soekardi? Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Ada yang punya opini? Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, ada yang jawab D. Kemudian teman-teman yang lain bagaimana? Oke, D juga. Oke, dua orang milih D. Oke, tiga orang milih D. Yang lain apakah sepakat untuk opsi D?
Oke, kita bahas semua calon pegawai bank yang memiliki ini. Semua ya, semua adalah kalimat yang pasti. Semua calon pegawai yang memiliki tinggi badan lebih dari 165 cm lolos seleksi. Nah, berarti TB ya, tinggi badan itu lebih dari 165. Kemudian, oh calon ini semua calon, sorry. Kemudian semua calon pegawai bank yang memiliki berat badan sekarang kurang dari 60 kg lolos seleksi. TB, BB kurang dari 60 itu lolos seleksi. Terus di sini dikatakan Soekardi memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan 58 kg. Si Soekardi mana? S ya, Soekardi itu tingginya 172. 172 adalah lebih dari 165 dan tinggi badannya 58. 58 merupakan kurang dari 60. Nah, kalau seperti ini kita cek yang A. Soekardi tidak lolos seleksi. Nah, kalau hanya mengacu pada pernyataan-pernyataan ini, nggak mungkin dia nggak lolos seleksi, itu nggak mungkin ya kan? Karena dari tinggi badan sama berat badannya aja udah masuk tuh. Jadi nggak mungkin kalau dia nggak lolos. Terus di sini dikatakan beberapa calon pegawai bank yang berat badannya lebih dari 60 lolos seleksi. Ini juga nggak mungkin nih, ya kan? Karena yang lolos seleksi itu hanya yang berat badannya kurang dari 60 gitu. Kalau lebih dari 60 tuh belum bisa. Terus yang ini, yang C, semua calon pegawai bank tidak lolos seleksi. Wah, kenapa gitu kan? Di sini nggak ada pernyataan yang menyatakan apa namanya calon-calon pegawai banknya itu tingginya berapa, beratnya berapa gitu kan? Di sini nggak ada pernyataan yang menyatakan hal tersebut gitu. Jadi ini kurang tepat. Soekardi lolos seleksi calon pegawai bank. Nah, ini mungkin nih ya kan? Ini mungkin. Semua calon pegawai bank lolos seleksi. Apakah iya? Kita nggak dikasih informasi nih, kita nggak dikasih tahu informasi mengenai semua calon pegawai bank itu siapa aja, maka kita nggak bisa narik kesimpulan dari situ. Yang bisa kita tarik kesimpulan adalah Soekardi lolos seleksi calon pegawai bank. Akan lebih kuat lagi kalau ada pernyataan jika Soekardi merupakan calon pegawai bank. Nah, itu baru lebih kuat lagi. Karena kalau ini misal kita disandingin sama kalimat Soekardi apa namanya bukan calon pegawai bank, ya kan siapa tahu dia nggak daftar ya, kalau nggak daftar berarti kan nggak lolos seleksi ya kan karena nggak daftar, tapi ini konteksnya secara tersirat Soekardi adalah calon pegawai bank seperti itu. Oke, ada ini udah berapa soal nih, itu dua tiga empat, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sebelum masuk ke soal selanjutnya. Wih, apa nih, silakan kalau ada pertanyaan. Coba ketik ketik 5 untuk lanjut, kalau misalnya nggak ada pertanyaan silakan ketik 5 untuk lanjut. Oke, 5 5 5. Oke, kita lanjutkan. Silakan nomor selanjutnya, teman-teman. Nah, ini pasti apa namanya? Bisa nih, bisa nih. Dosen, dosen. Dosen pengusaha investasi. Yang punya ide jawaban langsung aja drop di kolom chat. Oke, ada yang jawab E. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah sepakat atau ada jawaban lain? Oke, ada yang jawab C. Dua orang jawab C. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah sepakat? Ini apa nih? Oke, C juga.
Set, set, set. Ada opsi lain mungkin dari teman-teman? Ada lagi? Oke, kita coba bahas. Beberapa dosen menjadi pengusaha. Beberapa dosen menjadi pengusaha. Nggak semua ya berarti ya. Nggak semua dosen menjadi pengusaha, tapi ada yang jadi pengusaha lah gitu kan. Itu eh, kalimat pertama. Kalimat kedua, semua dosen itu punya tanah untuk diinvestasikan. Kalau semua dosen punya tanah untuk diinvestasikan, berarti nggak ada satupun dosen yang nggak punya tanah untuk diinvestasikan. Oke, ini kalimat pasti, ini kalimat tidak pasti. Kita lihat di opsi A, semua dosen menjadi pengusaha. Apakah semua dosen menjadi pengusaha? Enggak ya. Ini merupakan kalimat pasti, udah dijelasin nih di kalimat pertama. Beberapa dosen doang yang menjadi pengusaha. Sisanya mungkin menjadi entrepreneur gitu kan. Sama aja dong. Nah, terus yang B. Yang B dikatakan tidak ada dosen yang memiliki tanah. Tidak ada nih, tidak ada dosen yang punya tanah untuk diinvestasikan. Nah, dari pernyataan ini aja udah jelas salah ya kan. Di sini dikatakan nggak ada satupun nih dosen, nol, nol dosen yang punya tanah buat diinvestasikan. Sedangkan di sini semua dosen dikatakan punya tanah untuk diinvestasikan. Ya, jadi opsi B itu kurang tepat. Kemudian yang C, ada dosen yang menjadi pengusaha, ada dosen yang menjadi pengusaha. Oke, ini adalah kalimat yang tidak pasti ya kan. Ada dosen, artinya ada sebagian ya kan, beberapa dosen ada yang menjadi pengusaha. Oke, dan memiliki tanah untuk diinvestasikan. Nah, sebagian dosen ini udah jadi pengusaha, dia punya tanah. Ini merupakan pernyataan yang lebih tepat nih ya kan, karena ini didukung dari ini beberapa dosen yang menjadi pengusaha. Oke, setuju. Dan dia memiliki tanah. Oke, karena di sini dikatakan semua dosen pasti punya tanah gitu ya kan, seperti itu. Kemudian yang D, semua dosen menjadi pengusaha dan memiliki tanah. Kalau memiliki tanah untuk diinvestasikan oke, tapi kalau untuk semuanya yang jadi pengusaha itu masih kurang tepat ya, karena nggak semuanya nih jadi pengusaha. Nih, semua dosen ini masih kurang tepat. Kalau yang E, beberapa dosen menjadi pengusaha, oke, tapi tidak memiliki tanah untuk diinvestasikan. Nah, ini masih kurang tepat. Kenapa? Karena di sini eh, berarti kan konteksnya ada dosen yang nggak punya tanah untuk diinvestasikan, sedangkan di pernyataannya semua dosen tuh udah pasti punya tanah gitu untuk diinvestasikan. Oke, seperti itu jawabannya. Kita lanjutkan. Set. Nah, kalau yang ini kira-kira jawaban yang mana? Oh, ini udah nih, silakan teman-teman. Silakan untuk soal ini apakah ada eh apa namanya? Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, ada yang milih opsi D. Teman-teman yang lain apakah sepakat dengan opsi D? Bagaimana? Teman-teman yang lain apakah sepakat untuk opsi yang D? Oh, ada yang milih opsi A, ada yang milih opsi D. Menarik nih, ada yang beda nih.
Ada pendapat lain mungkin? Apakah A atau D? Wah, ini kayaknya pilihan yang besar nih. Apakah mungkin mendapat sepeda baru atau ayah Robert akan membeli sepeda baru untuknya? Ada pendapat lain mungkin? Silakan. Pendapat lain? Kalau misalnya apa, belum ada pendapat lain, mari kita bahas. Pernyataannya adalah jika Robert mendapatkan ranking tiga besar. Ranking tiga besar berarti kan maknanya pindah DK. Kirain ranking tiga, ternyata tiga besar. Oke, ada yang pindah ke D. Kamu pilih apa sebelumnya? Oh, oke, oke. Nah, ranking tiga besar. Dan makna dari ranking tiga besar berarti kan di sini ada makna satu, dua, sama tiga ya kan? Kayak ranking sekolahan ya. Satu, dua, sama tiga. Ini adalah tiga besar. Juara satu, juara tiga. Champion, runner up, sama yang ketiga apa ya? Lupa. Maka ayahnya akan membelikan sepeda baru untuknya. Terus di sini dikatakan ternyata Robert menempati ranking 2 di kelasnya. Nah, ranking 2 ini dari belakang atau dari depan nggak tahu ya. Salah ya, dari depan lah ya. Di sini dikatakan Robert itu mendapatkan ranking 2 di kelasnya. 2 ini merupakan ranking tiga besar. Ya kan? Berarti kalau misalnya Robert udah masuk ke tiga besar, maka simpulannya adalah ayah akan memberikan sepeda baru untuknya. Mari kita cek opsi per opsi. Opsi A, sini dikatakan Robert mungkin mendapat sepeda baru. Kalau misalnya mungkin, ini akan terjadi dua pemaknaan, yaitu ya dibelikan atau tidak, ya kan? Karena masih mungkin. Siapa tahu ayahnya berubah pikiran gitu kan, ah, kamu kenapa nggak satu gitu. Lihat tuh teman tetangga, waduh, jadi bobo tetangga gitu. Terus kalau misalnya yang B, jadi ini kurang tepat ya. Kalau misalnya ada dua kemungkinan, karena dalam pernyataannya itu Robert udah masuk tiga besar gitu kan, berarti ayahnya akan membelikan sepeda baru. Konteks akan itu maknanya adalah ya, tapi nanti gitu loh. Akan itu ya, tapi nanti. Jadi apa namanya, maknanya itu bukan ya atau tidak, tapi pasti dibeliin, tapi nanti tunggu gajian kek ya kan, atau tunggu tunggu apa kek, tunggu sampai lulus nggak dibeli-beliin sepeda barunya ternyata. Jadi sama aja, enggak. Kalau opsi B, ayah Robert tidak membeli sepeda baru untuknya. Wah, parah nih. Udah dapat tiga besar, gak dibeliin gitu kan. Padahal janjinya dibeliin. Janjinya apa? Janji manisnya. Waduh, udah ngomong janji manis nih. Terus yang C, Robert tidak mendapatkan ranking tiga besar. Udah dikatakan dia dapat ranking dua, ya kan, di kelasnya. Kalau dua dari yang terakhir, oke deh. Tapi ini dikatakan dua, ya kan. Berarti dia dapat ranking tiga besar masuk. Terus ini apa? Yang D, oh, ayah Robert akan membeli sepeda baru untuknya. Nah, ini baru tuh, ya kan? Walaupun akan gitu. Akan itu tadi konteksnya iya dibeliin, tapi nanti gitu kan. Nanti tunggu kamu udah kerja, jadi beli sendiri nanti. Biasanya gitu. Terus kalau opsi E, Robert membeli sepeda baru. Wah, Robert masih sekolah nih, siapa tuh masih SD kan. Kalau masih SD susah buat beli sepeda baru, belum bisa. Jadi yang beliin tuh ayahnya ya, ayah Robert yang akan membelikan sepeda baru untuknya. Oke, next soal selanjutnya. Set. Nah, silakan teman-teman. Yang ini jawabannya apa? Daun. Daun, daun.
Kira-kira jawabannya apa teman-teman untuk yang ini? Soal daun kol. Boleh nih di kolom chat. Jawabannya apa kira-kira? Oke, ada yang milih D, ada yang milih C. Apa nih? Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Apakah sepakat untuk opsi D atau opsi C? Oke, ada yang milih C lagi. Teman yang lain, apakah ada pendapat A, B, C, D, atau E? Atau C atau D nih? C atau D? Yang opsinya udah dominan, dipilih. Sih, menang suara. Ada pendapat lain dari teman-teman? Atau ada yang mau merubah opsi juga nggak apa-apa? Kalau saya memilih yang E, kol seharusnya bukan warna putih. Ya kan, dia warnanya coklat. Soalnya kolnya kol goreng. Iya, garing. Lanjut, kita bahas. Tidak ada daun yang berwarna putih. Tidak ada daun yang berwarna putih. Berarti semuanya, apa semua daun, ya warnanya lain ya. Yang jelas bukan putih. Kalau bukan apa namanya, ini tinggal kita balik nih. Ini teman-teman mungkin pernah ketemu apa namanya negasi ya. Teman-teman mungkin pernah ketemu negasi tidak ada daun yang berwarna putih. Kalau misalnya di warna putih berarti bukan daun. Di sini dikatakan kol berwarna putih. Berarti kol, ada kol yang tidak berwarna putih. Ada kol yang tidak berwarna putih. Iya, secara pengetahuan umum ini betul. Secara pengetahuan umum. Tapi di sini konteksnya adalah ngomongin daun putih sama kol. Kalau dia bukan putih, dia daun. Kalau dia putih, bukan daun. Nah, berarti kalau kol putih, berarti kol bukan daun. Jadi ini yang paling tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Ada kol yang berwarna putih, iya ini betul secara pengetahuan umum. Jadi di sini konteksnya hanya daun putih sama kol. Ini apa? Semua daun berwarna putih. Ini udah jelas-jelas miss banget nih dari informasi pertama. Kol termasuk daun dari mana gitu kan? Dari mana kol termasuk daun? Terus ada kol yang tidak berwarna putih, ini masih belum tepat. Kol seharusnya bukan berwarna putih. Warnanya apa? Kol goreng. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang C. Nah, kita lanjutkan. Set. Kalau yang ini, kira-kira jawabannya apa nih, teman-teman? Semakin sering teman-teman latihan soal, itu teman-teman akan semakin terasah nih, ya kan, intuisinya untuk menjawab soal. Kira-kira kalau ini yang mana nih? Ini agak rumit nih bahasanya. Silakan diresapi, asik. Silakan. Kira-kira A, B, C, D, atau E? Kita tunggu jawaban teman-teman ya. Berapapun lamanya kita tunggu. Kita tunggu sampai besok juga nggak apa-apa. Kayak teman-teman mau istirahat. Silakan diresapi dulu. Siapa yang udah dapat jawabannya langsung drop di kolom chat guys. A, B, C, D, atau E.
Asik membaca, ada yang masih apa namanya menulis jawabannya, ada yang masih membaca ulang, dibaca lagi. Oh, ini yang udah coba. Set. Nah, ada yang E, ada yang C. Ayo, teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang E, ada yang C. Masih ada yang membaca, nggak apa-apa. Diresapi dulu. Wah, yang mana nih? A, B, C, D, E. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Silahkan, teman-teman. Kak, maaf, ganti D. Oke. Tadi kamu apa jawabannya? E ya? Oh, C. Tadi C. Set. Berarti ada yang E, ada yang D. Wah, ini menarik nih. Ini emang soalnya agak rumit, guys. Jadi kita lihat. E, ada yang milih E. Ada pendapat lain mungkin. Kita bahas, teman-teman. Atau masih mau mencoba? Silakan. Kita coba bahas ya. Oke, oke, kita bahas. Set. Tidak ada anak kucing milik Mimi yang berwarna belang. Nggak ada anak kucing milik Mimi yang berwarna belang. Jadi kalau misalnya dia belang, bukan kucingnya Mimi. Mimi siapa ya? Siapa yang punya teman namanya Mimi? Beberapa hewan peliharaan di perumahan berwarna belang. Ada kesamaan sifat nih. Belang sama belang. Ya kan? Belang sama belang. Ada kesamaan sifat. Tapi apakah belang ini kita tarik sebagai simpulan atau belangnya malah kita hapus? Kita fokus ke Mimi sama ke perumahan. Ya kan? Hewan peliharaan di rumahan, di perumahan sama hewan peliharaan si Mimi. Kita cek opsi satu persatu yang A. Beberapa hewan peliharaan milik Mimi berwarna belang. Jelas-jelas bukan ya. Karena Mimi nggak punya hewan peliharaan berwarna belang. Kayak harimau misal. Terus yang B. Beberapa anak kucing milik Mimi bukan hewan peliharaan di perumahan. Beberapa anak kucing milik Mimi bukan hewan peliharaan di perumahan. Apakah ada korelasi nih antara anak kucing milik Mimi, apakah dia eh, beberapa anak kucing milik Mimi bukan hewan peliharaan di perumahan. Kalau yang C gimana? Semua hewan peliharaan berwarna belang. Oh, semua hewan peliharaan berwarna belang bukan anak kucing milik Mimi. Oke, di sini semua hewan peliharaan yang berwarna belang bukan anak kucing milik Mimi. Kenapa opsi C tidak dipilih, guys? Ayo, kenapa opsi C tidak dipilih? Padahal opsi C bisa dibilang betul tuh. Semua hewan peliharaan berwarna belang bukan anak kucing. Agak lucu ya, ini bahasanya rumit nih. Oke, kenapa yang C itu nggak bisa masuk, bukan merupakan simpulan yang tepat. Simpulannya bisa merupakan benar, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena dia nggak bawa ini nih. Di pernyataan kedua kan disebutkan tentang perumahan ya. Disebutkan tentang perumahan. Sedangkan di opsi yang C itu nggak disebutkan sama sekali perumahan. Jadi ini kurang tepat. Kemudian kalau misalnya yang B, misal beberapa anak kucing.
Beberapa anak kucing milik Mimi bukan hewan peliharaan perumahan. Di sini nggak ada konteks apakah sebuah apa namanya, nggak ada konteksnya sama kayak tadi yang belang nih ya kan. Ini cuma ngomongin kucing Mimi sama perumahan. Jadi konteksnya tuh bukan Mimi perumahan sama belang, di sini tuh nggak masuk yang D. Terus kalau misalnya yang D, semua anak kucing milik Mimi bukan hewan peliharaan di perumahan. Kenapa? Kenapa semua anak kucing milik Mimi bukan hewan peliharaan di perumahan? Semua anak kucing milik Mimi. Semua anak milik kucing milik Mimi bukan hewan peliharaan di perumahan. Siapa tahu Mimi tinggal di perumahan, jadi anak kucingnya itu juga hewan peliharaan rumahan gitu kan. Mimi tinggal di perumahan, anak kucingnya itu merupakan hewan peliharaan rumahan. Semua anak kucing, tapi di sini dikatakan semua anak kucing itu adalah bukan. Ya kan, kan bisa jadi. Jadi ini masih kurang tepat. Jadi yang lebih tepat adalah yang E. Kenapa? Beberapa hewan peliharaan di rumah di perumahan bukan anak kucing milik Mimi. Ini seperti teman-teman membalikkan pernyataan ini. Ini kan di sini konteksnya beberapa ya. Konteksnya beberapa. Jadi kalau misalnya kita katakan semua itu masih belum masuk tuh. Kalau beberapa kan hanya sebagian. Beberapa hewan di peliharaan ya, karena kan beberapa ada yang belang. Berarti beberapa itu bukan punya Mimi ya kan? Karena Mimi nggak punya. Ini tinggal dibalik, cuman tidaknya menjadi bukan, menjadi kata pemilikan. Oke, teman-teman mendominasi menjawab E. Jadi yang E yang paling betul ya. Prinsipnya berarti bisa kita coret nih, apa namanya? Kita coret set belangnya, kita coret warna belangnya, terus kita ambil dari kata-kata ini aja. Ini kayak dibalik kan, beberapa hewan peliharaan di perumahan bukan anak kucing milik Mimi ya kan? Kenapa? Karena beberapa yang di perumahan tuh ada yang belang. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Set. Kalau yang ini, kira-kira opsinya yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Silakan. Silakan kalau ini opsinya yang mana? Apakah yang A, atau yang B, C, D, atau E? D, D, teman-teman, silakan. Masih membaca? Boleh. Ditunggu sampai besok. Oke, ada yang jawabannya D. Teman-teman yang lain, oh, D juga. Oke. Apakah setuju teman-teman yang lain yang D? Eh, kita bahas ya. Jika guru matematika menambahkan jam pelajaran di hari Rabu, nih, ada guru matematika nih. Siapa yang di sekolah guru matematikanya killer, guys? Jam pelajaran di hari Rabu ini ditambahin. Maka nilai siswa banyak meningkat. Wah, masa iya gitu kan? Nambah jam pelajaran nilainya meningkat, apakah iya? Terus jika nilainya meningkat, maka dapat ikut kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler. Teman-teman, kegiatan ekskulnya apa nih di sekolah? Simpulan yang tepat adalah kita lihat yang A. Jika guru matematika menambahkan pelajaran, siswa nilai banyak meningkat. Ya ini pernyataan yang diulang ya, bukan simpulan. Ini pernyataan yang diulang. Ya, ini masih kurang tepat nih. Terus guru matematika menambahkan jam pelajaran di hari Rabu jika siswa tidak mengikuti ekstrakurikuler. Terus gimana nih? Kalau misalnya jamnya ditambah,
nilainya meningkat. Kalau nilainya meningkat ikut naik. Ini kalau ditambah nggak ikut ekskul, berarti nilainya nggak naik dong, ya nggak? Yang B, wah sayang sekali Bung udah ditambah jamnya tapi nilainya tidak naik. Kalau yang C, jika guru matematika menambah jam pelajaran, ekstrakurikuler ditiadakan. Wah, ini malah oligarki ya sekolahnya. Ekskul ditiadakan. Padahal ekskul merupakan aktivitas siswa untuk mengekspresikan kemampuannya, minat dan bakatnya. Ini malah ditiadakan. Wah, sayang sekali, Bung. Kalau yang D, siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler. Oke, dia boleh nih ikut ekskul. Jika guru matematika menambahkan jam pelajaran di hari Rabu, apakah iya? Oh, dapat ya, dapat. Dapat. Kalau yang E coba sih, nilai siswa banyak yang meningkat jika tidak ikut kegiatan ekskul. Ya, jadi nerd. Oh, kasihan. Ini kurang tepat. Jadi yang paling tepat emang yang D. Konteksnya gimana? Di sini kan apa namanya bisa aja. Nih, jika jika nilainya meningkat, siswa dapat ikut kegiatan, ya kan? Karena jamnya ditambah. Tapi bisa aja nilainya turun, ya kan? Bisa aja nilainya turun berarti dia nggak dapat ekstrakurikuler. Nah, di sini adalah penggunaan kata tidak pastinya nih. Jika meningkat, dia dapat ekskul. Jika turun, nggak dapat ekskul. Maka di sini kuat nih. Jika siswa dapat, dia akan dapat ekskul ketika guru nambah jam pelajaran hari Rabunya. Kenapa? Karena ini berefek pada nilai siswa. Tapi kayaknya faktanya nggak kayak gitu nih. Lanjut, opsi yang ini dari teman-teman. Silakan. Mana nih yang menjadi apa namanya kesimpulannya? Ini agak rancu nih sebenarnya. Aku aja bingung sama soal yang ini. Silakan, teman-teman. Opsinya yang mana? Ada yang ada yang milih E. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah setuju? Tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, yang E. Teman-teman yang lain apakah setuju? Opsi E tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, kita bahas. Semua manusia tidak memiliki tanduk. Manusia mana yang punya tanduk ya? Semua manusia nggak punya tanduk. Semua macan adalah pemakan daging. Opsi A, manusia pada dasarnya satu famili dengan macan karena sama-sama suka makan daging. Secara biologi aja udah salah nih. Iya kan? Famili itu tidak ditentukan berdasarkan jenis makanannya. Ya, kalau misalnya yang B, macan dan manusia sama-sama tidak bertanduk. Ya, ini mungkin sih ya. Secara pengetahuan umum, secara pengetahuan umum, macan dan manusia memang sama-sama tidak memiliki tanduk. Tapi pernyataan yang apa namanya eh, manusia tidak memiliki tanduk sama macan nggak memiliki tanduk itu kan nggak ada di konteks ini ya kan, nggak disebutkan macan nggak punya tanduk tuh nggak disebutkan di sini, nggak ada korelasi yang masuk nih. Bisa aja tiba-tiba macannya apa namanya evolusi gen. Jadi ini masih bisa betul tapi kurang tepat nih karena nggak masuk di premis-premis yang ini. Macan dan manusia dapat saling memakan. Ya, bagi yang apa namanya memakan macan, kalian pertimbangkan baik-baik ya. Karena gimana gitu, makan macan. Tapi di sini konteksnya adalah makan daging, walaupun manusia sama macan daging, tapi masih nggak masuk korelasinya. Manusia lebih ganas daripada macan. Ini setuju nih, ini adalah pernyataan yang paling betul. Manusia lebih ganas daripada macan. Tapi bukan itu jawabannya. Ya, dalam konteks ini bukan itu jawabannya. Tidak dapat ditarik kesimpulan ya. Berarti jawabannya gini ya. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Kenapa? Kalau misalnya kita masukin rumus, manusia A, tanduk B, macan C, makan daging D. Ini korelasinya tuh agak sulit gitu.
kalau hanya diberikan rumus seperti ini. Oke, jadi jawabannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya, silakan. Kalau yang ini jawabannya apa? Siapa yang punya teman namanya Pak Ahmad? Ahmad apa Ahmad nih? Ahmad ya. Ahmad. Ahmad Dhani. Opsinya, jawabannya yang mana? Oh, silakan. Lagi baca dulu ya. Tinggal sih. Oke. A, B, C, D, atau E. Ada opsi teman-teman, apakah A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat. Oke, ada yang jawabnya B. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada pendapat lain dari teman-teman? Kalau kita bahas, oke, B juga. Kita coba bahas ya. Kita coba bahas. Semua makhluk yang hidup, eh, semua makhluk yang hidup memerlukan makanan dan minuman. Sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad sudah nggak memerlukan makanan dan minuman. Kita lihat opsi A. Hewan peliharaan Pak Ahmad sudah makan. Ini ini konteksnya kalau misalnya sudah makan, ya hari ini sudah makan, hari ini nggak perlu makan atau minum. Tapi besoknya perlu dong ya kan. Sedangkan ini udah nggak perlu lagi. Berarti konteks sudah makan ini kurang tepat ya kan. Kalau sudah tidak memerlukan berarti sampai bila-bila gitu kan. Itu nggak perlu makan dan minum. Kalau opsi B, ada sebagian peliharaan Pak Ahmad bukan makhluk hidup. Wah, bukan makhluk hidup sama bukan makhluk yang hidup sedikit beda, guys. Kalau bukan makhluk hidup, bangsanya mungkin lain ya. Jadi kalau untuk konteks bukan makhluk hidup, itu bangsanya mungkin lain tuh. Karena tumbuhan aja masuknya ke makhluk hidup. Ya, jadi bedakan makhluk yang hidup sama makhluk hidup. Jadi ini kurang tepat nih. Kalau opsi C, ada sebagian peliharaan Pak Ahmad yang sudah mati. Kalau misalnya sudah mati, berarti sudah tak hidup. Sudah tak hidup. Tak hidup. Nah, kalau misalnya sudah tak hidup, berarti nggak perlu makanan dan minuman. Ini yang mungkin, guys, yang C. Kalau kita cek, semua peliharaan Pak Ahmad adalah makhluk hidup. Ya, ini sepakat, tapi konteksnya bukan makan dan minum nih, ya kan? Untuk yang opsi D ini kurang tepat. Ayam adalah salah satu makhluk hidup. Ini juga pernyataan yang tepat, tapi bukan simpulan yang tepat. Jadi opsinya yang benar adalah C, yang paling tepat. Oke, bedakan antara makhluk hidup sama makhluk yang hidup. Lanjut. Set. Ah, kalau misalnya ini, kira-kira teman-teman jawabannya mana? A, B, C, D, atau E? Silahkan, teman-teman. Siapa yang pernah naik gunung? Siapa yang anak gunung di sini? Gunung Latimojong di mana? Ya? Bromo, Semeru, Latimojong. Latimojong itu Gunung Argopuro, bukan? Coba, yang ini apa jawabannya teman-teman? A, B, C, D, E, C. Oke, ada yang pilih C. Teman yang lain bagaimana? Gunung. Oke, ada yang milih C lagi. Apakah sepakat dengan opsi C? Oke, kita bahas ya.
Suhu udara di Gunung Bromo dingin, di Gunung Semeru dingin, di Gunung Latimojong dingin. Simpulan yang tepat adalah A. Indonesia memiliki banyak gunung. Ini pernyataan yang tepat, tapi bukan simpulan yang tepat. Karena kita ngomongin gunung sama ngomongin dingin. Yang B. Suhu di Gunung Bromo, Semeru, dan Latimojong dingin. Wah, apakah ini merupakan simpulan yang tepat? Bedakan dengan suhu di semua gunung dingin. Tidak ada semua gunung yang tidak semua gunung bersuhu dingin. Ini juga kurang tepat. Terus suhu tidak dingin, ini malah nggak dingin dikatakan. Oke, antara B sama C. Ada yang tahu kenapa opsinya C? Kenapa tidak B? Ada yang punya pendapat mungkin? Yes, betul. Ini masuk ke dalam kategori generalisasi nih. Generalisasi. Generalisasi ini Gunung Bromo, Semeru, sama Timojong kita rangkum menjadi semua gunung. Walaupun kita tahu masih banyak gunung di luar sana, tapi dalam konteks ini ada 3 gunung. Limitnya ada 3 gunung ya kan? Bromo, Semeru, sama Latimojong. Nah ini kita kategorikan menjadi semua gitu. Oke, kita lanjut. Kalau yang ini jawabannya yang mana guys? Silakan. Yang punya pendapat, yang ini jawabannya yang mana? Oke, masih membaca. Oke, ada yang jawab C. Tanaman X bukan tumbuhan palem. Coba kita bahas. Tumbuhan yang bijinya berkeping dua adalah akar tunggang ya, tunggang, tunggang langgam. Tanaman yang berkeping dua intinya adalah berkeping dua itu tunggang. Palem bukan serabut. Dari sini, oke, ada lagi milik C. Dari sini berarti kita dapat apa namanya? Dari sini kita dapat dua ini ya, dua premis ini palem itu bukan keping dua, ya kan? Bukan keping dua. Terus tanaman X adalah tanaman yang bijinya keping dua. Kalau yang A, tanaman X adalah tanaman palem. Di sini dibilang palem itu bukan keping dua. Kalau misalnya X adalah keping dua, maka X bukan palem. Yes, betul. Di tempat yang C ya. Ini salah. Kalau yang B gimana? Tanaman X adalah tumbuhan palem yang memiliki akar tunggang. Tunggang. Palem aja serabut ya. Di sini dikatakan tunggang. Udah jelas-jelas kontra dengan premisnya. Palem ini memiliki akar tunggang lagi. Ini juga salah. Ini juga terakhir tanaman mangga. Siapa yang nanam mangga? Ini ada aja nih. Oke, next. Ini 2 soal terakhir nih guys. Yuk, silakan. Yang ini jawabannya apa? Siapa yang latihan pencak silat? Wah, sabuk apa kalian? Pencak silat adalah kesenian tradisional dari Indonesia. Apa nih? Oke, ada yang jawaban C. Coba. Ada pendapat lain mungkin dari teman-teman? Oke, kita bahas. Ketika hujan, ketika hujan, kegiatan olahraga di gedung dilaksanakan ya di gedung serbaguna sekolah. Semua ya, ini semua kegiatan dilaksanakan di gedung serbaguna sekolah. Emi latihan pencak silat di gedung serbaguna sekolah. Nah, pencak silat itu merupakan kegiatan olahraga, ya kan? Olahraga yang kalau misalnya hujan dilaksanakan di gedung sekolah, berarti Emi berlatih pencak silat ketika hujan ya, betul. Ketika hujan Emi berlatih, ketika tidak hujan Emi berlatih pencak silat ini
Kurang tepat. Ketika tidak hujan, gedung serbaguna digunakan oleh Emi buat apa? Emi. Siapa yang punya teman namanya Emi? Emi berlatih pencak silat di gedung olahraga ketika tidak dipakai. Wah, sabotase kah? Gedung serbaguna sekolah hanya digunakan untuk kegiatan pencak silat. Wah, tidak bisa. Jangan egois ya guys untuk kegiatan sekolah. Ya, jadi ketika hujan, Emi berlatih pencak silat. Oke, soal terakhir, silakan teman-teman A, B, C, D, atau E. Silakan teman-teman. Soal terakhir. Oke, kita bahas. Setiap kenaikan harga bahan bakar minyak, oke. Bahan bakar minyak atau BBM naik, angkutan tarif angkutan umum ikutan naik, ya Pak. Oke, dua orang milih A. Terus kalau misalnya angkutan umum naik, oke, tiga orang milih A. Kalau angkutan umum naik, harga kebutuhan pokok naik, ya kan? Jadi kalau BBM naik, angkutan umum naik, kebutuhan pokok naik, wah, semuanya naik ya. Kita lihat opsi B. Opsi A deh langsung. Setiap terjadi kenaikan harga BBM, pasti diikuti kenaikan kebutuhan pokok. Ya, betul ya. Di sini kita bisa coret aja nih angkutan umumnya. Pakai apa, silogisme. Kalau yang B apa? Setiap naik kebutuhan pokok diikuti kenaikan tarif angkutan umum. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau misalnya kebutuhan pokok naik, belum tentu angkutan umum naik. Tapi kalau angkutan umum naik, pasti kebutuhan pokok naik ya kan? Karena apa namanya urutan adalah BBM akan mempengaruhi angkutan umum atau AU lah kita singkat akan mempengaruhi kebutuhan pokok ya. Ini belum tentu berlaku sebaliknya ini belum tentu ya. Jadi ini yang betul. Jadi yang C kurang tepat. Kemudian yang C belum ya. Setiap kenaikan harga BBM belum tentu kebutuhan pokok naik. Wah, udah dikatakan naik gitu kan, karena saling berkorelasi tuh. Kenaikan angkutan umum selalu disebabkan, kalau misalnya selalu, di sini nggak ada konteks selalu nih. Kalau nggak ada konteks selalu, ya nggak ada konteks BBM selalu mempengaruhi karena ke apa angkutan umum, baru itu bisa nih opsi D. Cuman ini kan nggak ada kata-kata selalu, tidak pasti. Terus harga kebutuhan pokok hanya naik jika ada kenaikan tarif angkutan umum. Belum tentu ya. Oke, itu terakhir, soal terakhir. Sebelum kita akhiri dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan teman. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Aman sih, Kak? Tidak ada. Oke. Ingat teman-teman, kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih. Feel free to approach us if you have any questions. Semangat berlatih, selamat berlatih. Jangan sampai UTBK nanti tertatih-tatih. Sekian dari aku. Terima kasih. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, bisa aku akhiri. Sampai jumpa. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye. Selamat sore. Thank you. Ya Kak, makasih Kak. Terima kasih kembali.